Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagian kedua dari jaringan kerja bisnis tentang isu aktual pemanfaatan sosial media dan visual media dalam komunikasi bisnis. Nah, di dalam hal ini saya ingin menjelaskan tentang media sosial untuk komunikasi bisnis. Kalau kita melihat bisnis yang dilakukan oleh Starbucks, bagaimana dia memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produknya, di mana Starbucks melalui Alexandra Wheeler, yaitu Vice President Starbucks yang mengepalai Global Digital Marketing, mengatakan bahwa penggunaan media sosial bukan hanya sekedar menambah penggemar atau membangun kesadaran, melainkan juga memberikan dampak material terhadap bisnis Starbucks. Dikatakan bahwa satu kampanye media sosial akan membawa 1 juta orang mengunjungi kedai Starbucks. Ini adalah bagaimana kekuatan media sosial dalam mempromosikan produk. Nah, kalau kita lihat apa yang menjadi hal penting dalam kaitan dengan media sosial. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengubah hubungan antara komunikator dan komunikan, sehingga sifat pesan yang perlu diubah apakah menjadi suatu blog atau kita memposting video demonstrasi produk misalnya di YouTube. Nah, untuk itu ada beberapa langkah kunci untuk membuat konten yang sukses di media sosial. Yang pertama adalah media sosial ini adalah percakapan, bukan ceramah, kuliah atau promosi penjualan. Nah, jadi salah satu daya tarik dari media sosial adalah adanya perasaan bercakap-cakap langsung satu sama lain. Nah, ini yang penting. Yang kedua adalah menulis secara informal tetapi tidak sembarangan. Nah, jadi kita menulis bukan sebagai robot, jadi sebagai manusia, jangan ceroboh, dan kita tidak bisa berkompromi dengan hal-hal yang bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Yang ketiga adalah buat headline yang ringkas, spesifik dan informatif. Hindari permainan kata-kata, baik itu kita untuk yang sifatnya lucu ataupun cerdas sekalipun, karena nanti akan kesulitan orang untuk bisa mencari misalnya melalui search engine. Nah, kadang search engine itu tidak bisa membaca apa yang kita sampaikan kalau kita membuat suatu kata-kata atau headline yang tidak jelas artinya. Nah, kemudian hal yang penting yang lanjutnya adalah bagaimana dalam kaitan dengan jejaring sosial. Nah, dalam kaitan dengan jejaring sosial ini ada beberapa kategori jejaring sosial. Yang pertama adalah jejaring publik untuk tujuan umum. Ini contohnya adalah Facebook dan Google, dan juga ada jejaring yang sifatnya khusus ya. Kalau di China itu ada namanya Renren, ada juga yang namanya Caixin 001. Nah, kemudian ada namanya jejaring publik untuk tujuan khusus. Nah, juga di sini kita bisa melihat ada Lincoln ya. Lincoln itu juga memanfaatkan jaringan online dengan hal yang sifatnya khusus, yaitu dalam kaitan dengan karir ataupun dengan penjualan. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah jejaring pribadi. Nah, ini biasanya banyak perusahaan membangun jejaring sosial pribadi untuk menggunakan atau untuk digunakan di internal. Nah, baik ini sebagai sistem yang stand alone ataupun juga komunikasi yang lebih bisa juga lebih luas atau antar perusahaan. Nah, terlepas dari tujuan dan audiensnya, dan jejaring sosial paling bermanfaat ketika semua peserta memberi dan menerima informasi, juga bisa saling mendukung, memberi dukungan, saran, atau juga perkenalan. Hal ini dilakukan seperti layaknya di offline. Nah, kemudian menginjak ke bagian yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang media visual ya. Media visual ini juga sangat penting di dalam kaitan dengan komunikasi bisnis. Nah, ini kenapa saya ingin menjelaskan hal ini, karena memang cukup banyak yang akan disampaikan yang di sini dalam kaitan dengan materi yang akan saya sampaikan ini cukup banyak, namun waktunya sangat
terbatas. Nah, di sini juga ada namanya blogging, ada namanya microblogging, tapi bisa dibaca materinya di di bahan presentasi saya. Nah, pertama, the power of image atau kekuatan gambar. Nah, media visual ini dalam komunikasi bisnis menjadi kekuatan yang bisa meningkatkan citra bisnis. Pesan visual dapat menarik perhatian, juga membantu audiens memahami dan mengingat pesan yang disampaikan. Karena dengan gambar biasanya itu terekam di otak kita lebih lama ya. Nah, media gambar juga merupakan cara komunikasi yang paling efektif dengan berbagai hal di lingkungan bisnis, ya. Katakan dengan kekuatan dan pengaruh media visual, maka di sini kita perlu kehati-hatian dalam menuangkannya. Kesalahan tata bahasa ataupun kata-kata yang kurang pas ini tidak akan diperhatikan oleh audiens, tetapi akan berbeda jika visual yang dipilih itu buruk atau kurang pas, maka akan berakibat yang pertama mengacaukan, bisa juga membingungkan fokus daripada audiens. Nah, tentunya akan juga merusak kredibilitas pribadi ataupun juga perusahaan. Nah, oleh karena itu perlu panduan dasar dari desain dalam kaitan dengan media visual. Ada 6 prinsip dalam membangun media visual yang efektif. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, harus ada kontras, artinya gambarnya itu kontras. Kemudian ada balance atau keseimbangan yang bersifat formal, di mana elemen-elemen gambar diatur secara simetris, dan kemudian juga hal-hal informal yang dimasukkan. Ini adalah keseimbangan yang perlu Kemudian emphasis. Audiens biasanya menganggap bahwa elemen dominan merupakan hal yang paling penting dalam suatu desain. Jadi kita pastikan bahwa elemen yang dominan secara visual benar-benar mewakili. Nah, kemudian selanjutnya adalah convention. Nah, komunikasi visual diatur oleh konvensi yang diterima secara umum, seperti halnya komunikasi yang tertulis, ya. Biasanya, contoh paling gampang adalah bagaimana kita dalam setiap aspek kita sudah menganggap konvensi bahwa kalau menulis itu dari kiri ke kanan. Namun bagi orang yang berbahasa Arab atau berbahasa Ibrani, nah dia menulis dari kanan ke kiri, dan dia menganggap bahwa teks atau gambar atau pada layar itu pastinya dari kanan ke kiri. Nah, ini adalah suatu konvensi yang perlu kita perhatikan. Kemudian adalah yang keenam adalah simplicity atau kesederhanaan. Nah, sebagai aturan umum, sederhana itu lebih baik dalam hal visual untuk komunikasi bisnis. Ingat bahwa Anda menyampaikan informasi, bukan mengekspresikan bakat kreatif. Jadi batasilah dalam hal ini, dalam kaitan dengan kata-kata atau warna yang bisa membingungkan audiens kita. Nah, dalam hal ini juga tentunya kita harus memahami adanya namanya etika komunikasi visual. Yang pertama, jangan sampai terjadi multi interpretasi. Jadi harus berikan konteks, jangan menyembunyikan atau meminalkan informasi yang negatif. Jangan melebih-lebihkan informasi, tidak menyederhanakan situasi yang kompleks. Kemudian menghindarkan manipulasi emosional atau bentuk paksaan lainnya. Dan yang terakhir adalah berhati-hati dengan cara mengelompokkan data. Nah, ini juga penting karena akan bisa membingungkan dari audiens kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.